保这是柳，不让宗主失误。是。师弟，什么？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua yang berjudul Hidden Sekte Leader episode 5-6. Di bagian sebelumnya, di Sekte Immortal, Jiang Beichan berhasil mengalahkan salah satu tetua dari Raja Hantu bernama Kuang Gai. Setelah menghabisi Kuang Gai, Wang Luoli pun memutuskan untuk menjadikan Jiang Beichan sebagai gurunya. Oleh karena telah memiliki dua murid, Jiang Beichan langsung menyuruh kedua muridnya untuk membantunya melaksanakan tugas dari sistem, yaitu memotong 66 pohon. Selesai memotong 66 pohon, Jiang Beichan pun mendapatkan hadiah berupa sebuah buku teknik pedang. Sehingga Jiang Beichan pun langsung memberikan buku itu kepada kedua muridnya. Sementara di kerajaan Daqian, nampak seorang penasihat sedang menyarankan seorang kaisar bernama Zhao Xingming supaya dia itu bisa membawa putranya yaitu Zhao Hong ke sekte tersembunyi di selatan. Namun bukannya menyuruh Zhao Hong ke selatan, Zhao Xingming justru menyuruhnya untuk pergi berlatih di sekte Raja Hantu. Scene berlanjut di suatu tempat sekte Raja Hantu, terlihat Zhao Hong yang sedang menemui ketua sekte sekaligus guru agung sekte Raja Hantu. Guru agung kemudian menyuruh seorang tetua kelima untuk membawa dan membiarkan Zhao Hong tinggal di rumahnya. Oleh karena sudah diterima menjadi murid, Zhao Hong pun mulai memberikan hormat kepada guru agung. Akan tetapi pemberian hormat itu dianggap tidak sopan oleh tetua kelima. Sebab seharusnya di hadapan guru agung, Zhao Hong harus berlutut dan memperlakukannya seperti ayah sendiri. Mendengar ucapan tetua lima, seorang jenderal yang mengawal Zhao Hong pun sontak merasa marah dan tidak terima. Karena sebagai putra mahkota, Zhao Hong tidak berkewajiban untuk dipermalukan dengan cara berlutut kepada seseorang yang berada di bawahnya. Meskipun begitu, demi membahagiakan ayahnya, Zhao Hong pun memutuskan untuk menurunkan harga dirinya dan berlutut kepada guru agung. Belum sempat berlutut, tiba-tiba saja seorang murid datang melapor kalau ketua hantu gila bersama pasukannya tidak kunjung kembali ke sekte selepas mengejar putri keluarga Wang, yaitu Wang Luoli. Terlebih lagi, giok jiwa milik tetua hantu gila dan pasukannya telah hancur, yang artinya mereka semua telah meninggoy. Selepas mendengar laporan itu, guru agung langsung menyuruh tetua kelima untuk mengurusnya. Sedangkan guru agung sendiri sedang sibuk untuk melakukan penerobosan ke Nation Soul. Pada keesokan harinya di Sekte Immortal, Jiang Beichan sedang tidur dan seketika mendapatkan informasi dari sistem mengenai keberadaan calon muridnya yang mulai mendekat. Di waktu yang sama, terlihat Wang Luoli dan He Tian yang sedang berlatih. Pada saat itu, Wang Luoli berhasil melakukan penerobosan ke tingkat 6. Setelah beberapa saat, secara mengejutkan mereka berdua mulai dikepung oleh pasukan Sekte Raja Hantu yang dipimpin oleh tetua kelima bersama Zhao Hong dan si jenderal. Tak berselang lama, tanpa berlama-lama lagi, tetua kelima langsung menyuruh pasukannya agar segera menghabisi Wang Luoli dan He Tian. Hanya dengan menggunakan tongkat kayu saja, Wang Luoli dan He Tian dapat dan mudah mengalahkan pasukan Sekte Raja Hantu. Oleh karena seluruh pasukannya telah dikalahkan, tetua kelima segera menyuruh Zhao Hong untuk menghadapi Wang Luoli dan He Tian. Pada pertarungan itu, Wang Luoli dan He Tian merasa kewalahan untuk melawan Zhao Hong. Bahkan mereka berdua sama sekali tidak mampu melukainya. Di tengah-tengah tekanan yang menimpa Wang Luoli dan He Tian, tetua kelima langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Wang Luoli dan He Tian. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun tumbang. Setelah ditumbangkan, tetua kelima mulai menginterogasi Wang Luoli dan bertanya mengenai pelaku yang menghabisi tetua hantu gila. Dan penuh kepercayaan diri, Wang Luoli menjawab kalau tetua hantu gila meninggoy karena gurunya dari Sekte Immortal. Menyadari kalau tetua hantu gila benar-benar telah meninggoy, tetua kelima pun menyuruh Zhao Hong untuk memenggal kepala He Tian. Setelah beberapa saat, Jiang Beichan pun datang. Ia langsung menyuruh Zhao Hong agar menurunkan pedangnya dan menyuruh mereka semua agar menjauhi kedua murid Sekte Immortalnya. Mendengar nama Sekte Immortal, tetua kelima langsung meremehkan Jiang Beichan sambil mengatakan kalau ia tidak pernah mendengar nama Sekte Immortal. Setelah itu, menurutnya Sekte Immortal sudah pasti tidak bergabung dan belum memasuki aliansi Tiandao. Bukannya takut, Jiang Beichan justru terus mencoba mempertahankan harga dirinya dengan meremehkan Sekte Raja Hantu dan aliansi Tiandao.
Sehingga Jahong pun seketika menjadi sangat terkejut dan tak menyangka kalau Jiang Beichan tidak memiliki rasa takut di hadapan aliansi sekte besar. Tak terima dan perkataan Jiang Beichan, tetua kelima pun langsung menyuruh Jahong agar memenggal kepala Hetian dan Wang Lioli. Melihat kedua muridnya yang sedang dalam bahaya, Jiang Beichan hanya bisa merasa panik dan tidak dapat berbuat apa-apa. Pada saat itu, bukannya memenggal kepala Wang Lioli dan Hetian, Jahong justru memutus tali yang mengikat mereka berdua. Sehingga Jahong kemudian segera membawa mereka berdua ke arah Jiang Beichan. Melihat hal demikian, tetua kelima pun segera membawa pasukannya untuk mengejar Jahong, Wang Lioli, dan Hetian. Di tengah-tengah pelarian mereka bertiga, si jenderal mencoba untuk memperlambat pergerakan pasukan sekte Raja Hantu dan menyerang mereka. Lalu saat pasukan sekte Raja Hantu mulai melewati Lautan Pahit, Jiang Beichan bergegas mengaktifkan formasi Lautan Pahit. Hingga pada akhirnya seluruh pasukan sekte Raja Hantu pun terhisap ke dalam Lautan Pahit. Namun sayangnya tindakan dari Jiang Beichan juga membuat Wang Lioli, Hetian, dan si jenderal tenggelam ke dalam Lautan Pahit. Beruntungnya nyawa mereka berhasil diselamatkan oleh ikan mas naga, sehingga mereka berempat berhasil keluar dari alam kecil Lautan Pahit. Setelah keluar dari Lautan Pahit, Jiang Beichan langsung memanggil Jahong dan berkata kalau Jahong telah ditakdirkan untuk menjadi muridnya. Padahal demikian, seketika Jahong pun mulai teringat akan perkataan dari Gosi yang sempat menyarankan untuk pergi ke Lautan Pahit. Oleh karena itu, Jahong pun langsung memberikan hormat dan berlutut sambil mengatakan bahwa ia bersedia bergabung ke dalam sekte Immortal. Melihat tindakan dari Jahong, si jenderal langsung menentangnya. Karena tindakan Jahong kali ini dapat membuat sang kaisar marah kepadanya. Jahong kemudian menyuruh si jenderal untuk segera kembali ke istana dan memberitahu kepada ayahnya kalau dirinya akan tetap berada di sekte Immortal. Oleh karena Jahong telah bertekad dalam keputusannya, si jenderal pun tak dapat berbuat apa-apa lagi dan memutuskan untuk kembali ke istana. Di waktu yang sama, sistem memberitahu bahwa Jiang Beichan telah berhasil merekrut Jahong menjadi muridnya dengan poin kesetiaan sebanyak 70 poin. Sehingga sistem pun langsung memberikan sebuah hadiah kepada Jiang Beichan berupa monumen pencerahan Lautan Pahit. Setelah itu, sistem kembali menyuruh Jiang Beichan untuk menghidupkan kekuatan roh naga sejati yang terbelenggu di dalam tubuh Jahong. Lantas, Jiang Beichan pun segera menyentuh tubuh Jahong dan secara tiba-tiba dia pun mulai mendapatkan kekuatan roh naga sejati. Selepas menyelesaikan tugasnya, sistem kembali memberikan hadiah berupa tulang naga sejati yang hanya dapat digunakan oleh seseorang yang memiliki tubuh roh naga sejati seperti Jahong. Oleh karena hanya Jahong saja yang memiliki tubuh roh naga sejati, Jiang Beichan memutuskan memberikan tulang naga sejati kepadanya untuk membantunya dalam pembangunan pondasi. Melihat tulang naga sejati itu, sontak Wang Lioli, Hetian, dan Jahong menjadi sangat terkejut. Pasalnya, tulang naga sejati itu berasal dari binatang legendaris dan sulit untuk ditemukan. Merasa bersyukur dengan pemberian gurunya, Jahong pun langsung berlutut kepadanya dan poin kesetiaannya meningkat menjadi 80 poin. Hanya dalam waktu singkat dan tulang naga sejati, Jahong berhasil membangun ranah pondasi tingkat surga. Selepas membangun ranah pondasi tingkat surga, sistem memberitahu kalau poin kesetiaan Jahong bertambah menjadi 90 poin. Sementara itu di istana, sekilas Gosi menjadi sangat terkejut ketika melihat sebuah visi langit dan bumi, yang mana itu berasal dari Kaisar Naga Sejati. Kembali ke sekte Immortal, nampak ketiga murid Jiang Beichan sedang merasa kelaparan dan mulai mengeluh kepada gurunya. Pada saat itu mereka berkeinginan untuk memburu ayam yang ada di belakang gunung. Namun Jiang Beichan langsung melarang mereka. Lalu Jiang Beichan memberitahu bahwasannya di Lautan Pahit ada beberapa persenjataan milik pasukan sekte Raja Hantu. Jika ketiga muridnya bisa mendapatkan senjata itu, maka mereka dapat menjualnya untuk mendapatkan uang lalu membeli makanan. Setelah mendapatkan senjata-senjata itu, Jiang Beichan, Hetian, serta Jahong segera turun gunung dan pergi ke kota Daqian untuk menjualnya. Sesampainya Jiang Beichan sendiri di kota Daqian, ia secara tak sengaja bertemu dengan seorang pemuda yang jatuh pingsan. Sistem kemudian memberitahu kalau pemuda bernama Su Changseng itu adalah seorang pemuda yang dapat membawa keberuntungan bagi Jiang Beichan, karena dia itu memiliki sebuah tulang tertinggi. Namun sayangnya sekarang Su Changseng sedang mengalami sebuah masalah karena kehilangan tulangnya. Sewaktu Jiang Beichan mencoba untuk menyadarkan Su Changseng, tiba-tiba saja datanglah beberapa pasukan kerajaan Daqian
yang menuduh Jiang Beichan sebagai pembunuh Su Changsheng. Mendarat tuduhan itu, Jiang Beichan pun berusaha untuk membela dirinya. Namun para pasukan itu sama sekali tidak mempercayainya. Beruntungnya pada saat itu Zhao Hong akhirnya datang, sehingga ia sebagai putra mahkota langsung menghentikan pasukan tersebut dan mengusir mereka. Setelah mengusir pasukan kerajaan Daqian, Jiang Beichan segera memerintahkan Zhao Hong dan He Tian agar membawa Su Changsheng ke aula Sekte Immortal. 将他背回去吧。是。黑炭。哦，弟子知错。 Singkat waktu, ketika Su Changsheng mulai tersadar, ia justru merasa putus asa dan tak ingin kembali hidup. Bukan tanpa alasan, Su Changsheng bercerita bahwasannya kehidupannya sangatlah sial, karena kedua orang tuanya yang sudah meninggal sejak ia masih remaja. Oleh karena itu, Su Changsheng pun mulai diadopsi oleh paman keduanya. Akan tetapi, sejak paman keduanya tahu kalau Su Changsheng memiliki tulang tertinggi, paman keduanya pun langsung menangkap Su Changsheng dan mengambil tulang tersebut. Sehingga semenjak umur 11 tahun, Su Changsheng telah menjadi orang yang tidak berguna. Dan sejak saat itu, dia pun diusir oleh paman keduanya. Lalu Jiang Beichan mengatakan jika Su Changsheng mau menjadi muridnya, maka mulai sekarang Sekte Immortal akan menjadi rumah baru bagi Su Changsheng. Bukannya merasa senang, Su Changsheng justru menolak penawarannya itu, sebab kehilangan tulang tertingginya benar-benar membuat dirinya merasa putus asa, karena dia itu tidak dapat berlatih lagi. Lantas Jiang Beichan pun memberitahu kalau kehilangan tulang tertinggi bukanlah sebuah masalah besar, karena Jiang Beichan dapat kembali membentuk tulang tertinggi tersebut. Padahal demikian, Su Changsheng pun langsung berlutut di hadapan Jiang Beichan dan bersedia untuk menjadi muridnya. Setelah merekrut Su Changsheng, maka sistem memberikan hadiah berupa tulang run yang hanya dapat digunakan oleh Su Changsheng saja. Jiang Beichan kemudian segera menyentuh Su Changsheng dan memberikan tulang run kepadanya. Alhasil, tulang tertinggi yang hilang pada Su Changsheng pun akhirnya kembali terbentuk dalam waktu sekejap. Dan Su Changsheng pun dapat menjalani kehidupannya dengan normal lagi. Merasa bahagia atas anugerah yang diberikan oleh Jiang Beichan, Su Changsheng pun langsung berterima kasih dan memberikan hormat kepada gurunya serta para seniornya. Setelah itu, Wang Loli, Zhao Hong, dan He Tian pun mulai membawa Su Changsheng ke tempat tinggalnya. Sesampai di sana, bukannya sedih melihat tempat tinggalnya yang begitu kecil, Su Changsheng justru merasa senang karena dia merasa seperti memiliki keluarga lagi. Su Changsheng kemudian mencoba untuk berkeliling sekitar. Hingga pada akhirnya ia malah terjatuh ke dalam lautan pahit. Di dalam lautan pahit, ikan mas naga langsung menghampiri Su Changsheng dan mengeram dengan begitu keras kepadanya. Scene berlanjut di dalam alam kecil lautan pahit yang sedang didatangi dan perlahan ingin ditelan oleh ikan mas naga. Sementara itu di aula Sekte Immortal, nampak Jiang Beichan menjadi sangat terkejut ketika mengetahui peringatan dari sistem yang memberitahu kalau Su Changsheng sedang ditelan oleh ikan mas naga. Lantas Jiang Beichan pun langsung menyuruh sistem untuk membuat ikan mas naga melepaskan Su Changsheng, sehingga Su Changsheng pun dapat keluar dari lautan pahit. Setelah Su Changsheng keluar dari lautan pahit, sontak He Tian menjadi sangat terkejut dan merasa tidak menyangka. Tak jauh dari sana nampak Jiang Beichan sedang meminta kepada sistem agar menyiapkan sebuah ruang latihan. Selesai menyiapkan ruang latihan, Jiang Beichan segera memanggil Wang Loli, He Tian, Zhao Hong, dan Su Changsheng. 昨日好像没有这练功法。我懂了，你又懂？副手为练功法。 Lalu Jiang Beichan menyuruh Wang Loli, He Tian, dan Zhao Hong untuk segera masuk dan melatih di ruang latihan. Sedangkan Su Changsheng itu dilarang melatih di dalam ruang latihan dengan alasan karena Jiang Beichan ingin Su Changsheng berlatih sebuah keterampilan tingkat dewa. Setelah seluruh muridnya mulai berlatih, sistem memberikan penawaran kepada Jiang Beichan untuk mengaktifkan pemantauan ruangan latihan. Dan pemantauan ruang latihan itu, Jiang Beichan dapat melihat kalau ketiga muridnya sedang menghadapi hati iblis dan menghadirkan orang-orang yang mereka takuti. Mulai dari Wang Loli yang sedang menghadapi pasukan Sekte Raja Hantu, Zhao Hong menghadapi ayahnya sendiri, hingga He Tian yang menghadapi teman-teman lamanya, seperti Chen Hao dan yang lainnya. Sistem kemudian memberitahu bahwasanya nyawa ketiga murid itu sedang dalam bahaya. Sehingga Jiang Beichan pun menjadi sangat terkejut dan langsung menyuruh sistem agar menghentikan ruang latihan. Selepas menghentikan ruang latihan, terlihat ketiga muridnya langsung terlempar keluar dari ruang latihan. Selang beberapa saat, Jiang Beichan pun datang menghampiri mereka bertiga sambil bertanya-tanya mengenai hasil latihan mereka. Mereka bertiga serentak meminta maaf kepada Jiang Beichan karena hasil dari latihan mereka yang cukup mengecewakan. Meskipun begitu, Jiang Beichan sama sekali tidak marah dan justru memberikan mereka sekantong daging.
Sewaktu sedang makan bersama, Wang Loli mencoba bertanya kepada Jiang Beichan mengenai cara untuk menghadapi hati iblis. Mendengar pertanyaan itu, Jiang Beichan sebenarnya tidak mengetahui jawabannya. Namun sebagai seorang guru, dia tetap berusaha untuk memberikan jawaban yang terbaik. Ia pun menyuruh mereka untuk menghapus rasa takut di dalam hati dan jangan membiarkan emosi menguasai pikiran mereka. Selesai menjawab pertanyaan Wang Loli, seketika Jiang Beichan menjadi sangat terkejut. Karena sekantong daging yang ia berikan sudah habis dimakan oleh para muridnya. Padahal ia juga menginginkan daging tersebut. Di waktu yang sama, sistem mencoba mengolok-oloknya dan mempermainkan Jiang Beichan dengan menurunkan hujan. Sehingga Jiang Beichan pun dengan penuh emosi mulai mengutuk sistem di hadapan para muridnya dan menyuruhnya untuk menghilangkan hujan. Setelah langit kembali cerah, tindakan dari Jiang Beichan justru membuat keempat muridnya beranggapan kalau Jiang Beichan sedang mengutuk surga. Bahkan tindakan dari Jiang Beichan itu juga memotivasi mereka. Mereka berpikir bahwasannya untuk mengalahkan hati iblis, mereka tidak boleh takut kepada siapapun seperti guru mereka. Beberapa saat kemudian, Wang Loli, Zhahong, dan Hetian kembali berlatih di dalam ruang latihan. Di dalam ruang latihan itu terlihat Wang Loli yang sudah mengalami peningkatan dan berhasil mengalahkan tetua hantu gila. Bahkan Zhahong juga berhasil mengalahkan rasa takutnya kepada ayahnya sendiri. Sehingga Zhahong pun dapat memberikan serangan agresif dan mengalahkan ayahnya. Berbeda dan Hetian pun bergegas untuk mengeluarkannya dari ruang latihan. Menyadari Hetian yang terus gagal mengalahkan hati iblisnya, Jiang Beichan memutuskan untuk mengejari Hetian secara langsung. Jiang Beichan kemudian mencoba masuk ke dalam ruang latihan dan di dalam sana terlihat kalau hati iblisnya ternyata adalah keempat muridnya sendiri. Pada saat itu Jiang Beichan benar-benar tidak berdaya di hadapan hati iblis, sehingga ia mencoba untuk menyuruh sistem agar mematikan ruang latihan. Melihat Jiang Beichan yang sedang merasa tertekan, sistem justru merasa senang dan mulai mempermainkan Jiang Beichan untuk sesaat. Setelah puas mempermainkan dan melihat Jiang Beichan yang tersiksa, sistem pun langsung menghentikan ruang latihan. Sesudah keluar dari ruang latihan, Jiang Beichan mengaku merasa malu karena dia itu tidak dapat mengalahkan murid-muridnya di dalam ruang latihan. Selain itu, Jiang Beichan bertambah frustasi selepas mendengar suara dari ikan mas naganya yang berkata kalau dia ini terlalu lemah. Tak berselang lama, datanglah Hetian dan perasaan terkejut ketika melihat wajah Jiang Beichan yang sedang terluka. Jiang Beichan kemudian langsung mempertahankan harga dirinya dan mengatakan kalau ia sedang berusaha membaca masa depan. Mendengar ucapan gurunya, Hetian mencoba bertanya mengenai dirinya dan Chen Hao di masa depan. Agar tidak ketahuan berbohong, Jiang Beichan pun menjawab kalau ia tak bisa memberitahu Hetian, agar tidak mengganggu perasaan dan pikirannya. Di waktu yang sama, terlihat Su Shangsheng yang baru saja terlempar keluar dari ruang latihan, karena dia itu tak mampu mengalahkan hati iblisnya. Su Shangsheng memberitahu bahwasanya hati iblisnya sangatlah kuat dan mustahil untuk ia kalahkan. Merasa kalau kegagalannya telah mengecewakan Jiang Beichan, Su Shangsheng pun kembali bangkit dan masuk ke ruang latihan. Ia tiba-tiba saja menjadi bersemangat dan langsung masuk ke dalam ruang latihannya. Di dalam ruang latihan itu nampak Hetian pada awalnya berhasil memberikan perlawanan yang seimbang dan mampu menahan segala serangan. Namun pada akhirnya hasilnya sama sekali tidak berubah. Hetian kembali dikalahkan dan nyaris membuat dirinya terhabisi. Lalu Chen Hao dan yang lainnya mulai mengolok-olok dan menghina Hetian sebagai murid yang selalu mengandalkan gurunya saja. Tak terima dan ucapan mereka, Hetian pun mencoba untuk kembali bangkit dan perasaan penuh amarah. Setelah itu Hetian mulai mengeluarkan kekuatannya secara penuh dan begitu cepat ia pun menyerang Chen Hao. Selesai berlatih di ruang latihan, Hetian langsung ditemui Jiang Beichan yang mengingatkannya kalau 3 hari lagi Jiang Beichan harus berhadapan dengan Chen Hao. Pada malam harinya, Xin balik ke salah satu sekte bernama Sekte Iblis Darah, dan di sana terlihat Chen Hao yang menemui gurunya, yakni penetua pedang darah serta seorang penetua bernama Su Hai. Pada saat itu gurunya alias penetua pedang darah mengingatkan Chen Hao mengenai pertarungannya melawan Hetian, yang mana itu akan mempertaruhkan harga diri Sekte Iblis Darah. Pada pertarungannya nanti, penetua Su Hai berencana akan ikut pergi menemani Chen Hao. Perlu diketahui bahwasanya penetua Su Hai ini adalah seorang praktisi di ranah Golden Core di tahap akhir.
Penetua Suhai kemudian memberikan sebuah pil berwarna merah berupa pil energi darah, yang mana itu adalah persiapan pada pertarungannya nanti. Di waktu yang sama, penetua pedang darah memberikan sebuah isyarat kepada Chen Hao agar tidak menerima pil energi darah tersebut. Pada awalnya Chen Hao mencoba untuk menuruti perintah dari gurunya. Akan tetapi oleh karena Suhai terus memaksanya, Chen Hao pun terpaksa untuk mengambil pil tersebut. Setelah Chen Hao pergi, penetua pedang darah sempat menentang tindakan dari Suhai yang memberikan pil energi darah kepada Chen Hao. Menurut penetua pedang darah, pil itu sangatlah kontraduktif. Jika Chen Hao menelan pil itu, maka hidupnya akan berada dalam bahaya. Meskipun begitu, Suhai sama sekali tidak peduli. Karena pertarungan Chen Hao melawan Hetian nanti akan mempertaruhkan reputasi Sekte Iblis Darah. Pada keesokan harinya di aula Sekte Immortal, terdengar sistem yang sedang memberikan sebuah tugas kepada Jiang Beichan untuk mencari seorang putra keberuntungan dan menjadikannya sebagai murid. Pada tugas kali ini Jiang Beichan hanya diberi waktu selama 2 jam saja. Jika Jiang Beichan gagal dalam tugasnya, maka dia itu akan diberikan hukuman, yakni dibotakkan. Setelah mendapatkan tugas itu, Jiang Beichan pun mulai berpikir keras untuk mencari cara agar dapat menemukan putra keberuntungan tersebut. Di waktu yang sama, Huang Loli, Hetian, dan Chu Shangsheng pun datang menghampiri Jiang Beichan untuk memberitahu kalau di hari itu mereka seharusnya mengantar Hetian untuk pergi bertarung melawan Chen Hao di tanah keabadian. Hal demikian membuat Jiang Beichan bersemangat, karena ia juga berharap dapat menemukan seorang putra keberuntungan di tanah keabadian nanti. Sebelum pergi, Huang Loli sempat bertanya mengenai cara mereka pergi menuju Sekte Iblis Darah. Pasalnya, untuk sampai ke sana, mereka memerlukan waktu selama 5 hari, jika hanya terbang dengan pedang. Pertanyaan dari Huang Loli langsung dijawab oleh Hetian dan mengatakan bahwa Jiang Beichan memiliki formasi teleportasi, yang mana itu dapat membantunya sampai ke Sekte Iblis Darah dalam sekejap mata. Lantas, Jiang Beichan pun langsung meminta sistem agar memberikannya kartu untuk melakukan formasi teleportasi. Sebelum mendapatkan kartu teleportasi, tiba-tiba saja Zhao Hong datang dan memberikan yang puitis kepada Jiang Beichan. 赵红，你这是在做什么？不是我在看你的背影吗？自从你哦，什么意义？我从今往后泪为苍面对苍生，才服臭小子。 Pada saat itu, sistem secara tiba-tiba memberikan hadiah berupa 2 kartu pengalaman hadiah atas kalimat puitis dan gerakan-gerakan indah dari Zhao Hong. Setelah mendapatkan itu, Jiang Beichan segera menggunakan formasi teleportasinya untuk pergi menuju tanah keabadian. Sampai di sana, Jiang Beichan bersama para muridnya langsung disambut oleh orang-orang dari Sekte Iblis Darah dengan ekspresi yang terkejut. Pada awalnya, penetua Suhai sempat menganggap remeh Jiang Beichan sebagai ketua Sekte Immortal. Namun, penetua Suhai seketika menjadi sangat terkejut karena ia tak dapat melihat tingkat kultivasi Jiang Beichan dengan kekuatannya. Tanpa berlama-lama lagi, Hetian dan Chen Hao pun mulai memasuki area dan mulai bersiap untuk bertarung. Pada saat Hetian mencoba menunjukkan energi spiritualnya, sontak penetua Suhai pun sedikit merasa kaget. Pasalnya, sebelumnya dia diberitahu oleh penetua pedang darah kalau Hetian tidak memiliki kualifikasi yang bagus seperti Chen Hao. Melihat perkembangan yang signifikan dari Hetian, penetua pedang darah nampak merasa tak percaya kalau kekuatan Hetian dapat meningkat drastis hanya dalam waktu sebulan. Di tengah-tengah situasi yang menegangkan itu, Jiang Beichan justru sibuk sendiri untuk mencari putra keberuntungan yang dapat dia jadikan sebagai murid. Pada saat yang bersamaan, Chen Hao segera melepaskan sebuah serangan kepada Hetian. Namun pada saat itu Hetian tidak dapat menemukan tongkatnya. Akibatnya dia pun merasa kesulitan untuk memberikan perlawanan dan hanya dapat menghindari serangan-serangan Chen Hao. Menyadari kalau Hetian lupa membawa tongkatnya, Huang Loli langsung melemparkan tongkat miliknya ke arah Hetian, sehingga Hetian pun dapat memberikan serangan balasan. Setelah itu, Chen Hao nampak sedang menggunakan sebuah teknik pertumpahan darah Great Chaos. Melihat teknik itu, penetua pedang darah pun merasa percaya diri kalau tekniknya itu akan menjadikan kemenangan untuk Chen Hao. Namun sayangnya belum sempat melepaskan serangan, Hetian dan cepat menyerang Chen Hao hingga membuatnya terpental. Serangan barusan benar-benar membuat semua orang menjadi sangat terkejut. Bahkan Chen Hao merasa tak menyangka kalau dirinya yang sudah berada di ranah permohonan Ki tingkat 5 dapat dikalahkan oleh Hetian. Lantas Hetian pun memberitahu kalau dirinya sekarang sudah jauh di atas Chen Hao, yaitu berada di tingkat 17. Merasa kalau Chen Hao tidak dapat mengalahkan Hetian, penetua Suhai langsung menyuruh Chen Hao agar menggunakan pil energi darah. Tanpa berlama-lama lagi, Chen Hao segera menelan pil energi darah, sehingga kekuatannya pun meningkat secara pesat dalam waktu singkat. Tak berhenti sampai di situ saja, Chen Hao kemudian mulai mengumpulkan sebuah energi untuk menyerang Hetian.
Melihat kekuatan yang cukup besar dari Chen Hao, sontak He Tian pun mulai merasa ketakutan dan perlahan mundur. Jiang Beichan kemudian mencoba untuk menyemangati He Tian dan menyuruhnya untuk menggunakan bela diri. Atas perintah dari gurunya, He Tian mulai menggunakan kekuatannya untuk melawan serangan dari Chen Hao. Alhasil, He Tian pun mulai beradu serangan dengan Chen Hao. Hingga padanya, He Tian berhasil mengalahkan Chen Hao. Setelah melihat kekalahan Chen Hao, Huang Loli, Chu Shangsheng, dan Zhao Hong pun langsung memuji He Tian atas kemenangannya. Su Hai beranggapan kalau He Tian kemungkinan adalah seorang putra keberuntungan, karena He Tian baru saja melakukan sebuah serangan yang luar biasa. Oleh karena itu, Su Hai pun bergegas menangkap He Tian dan berencana untuk membawa paksa He Tian ke dalam sekte Iblis Darah. Tak tinggal diam saja, Jiang Beichan langsung menggunakan kekuatannya dan memberikan serangan jarak jauh yang membuat Su Hai meninggoy dalam sekejap. Merasa ketakutan terhadap Jiang Beichan, penutup pedang darah segera berlutut di hadapan Jiang Beichan, sambil mengatakan kalau Su Hai memang pantas mati atas perbuatannya. Setelah itu, Jiang Beichan langsung mengajak Huang Loli, Chu Shangsheng, He Tian, dan Zhao Hong untuk kembali ke sekte Immortal. Namun di saat yang bersamaan, sistem sempat memberitahu kalau batas waktu Jiang Beichan untuk mencari putra keberuntungan hanya tersisa 1 jam 41 menit 55 detik saja lagi. Mendapat peringatan dari sistem, sontak Jiang Beichan menjadi sangat terkejut, dan dia pun sempat berpikir untuk membawa Chen Hao. Di waktu yang sama, Si Hoi seketika berteriak memanggil He Tian sambil memohon kepadanya agar membawa dirinya pergi bersamanya. Hal demikian sontak membuat Chen Hao menjadi sangat marah dan mengatakan kalau Si Hoi adalah gadis yang tidak tahu malu. Lantas Si Hoi pun langsung secara terang-terangan membeberkan kalau Chen Hao adalah seorang murid yang bermuka dua, yaitu baik di hadapan gurunya, namun di belakang Chen Hao justru sering menghina gurunya. Mendapat perkataan dari Si Hoi, penutup pedang darah pun mulai merasa kecewa terhadap muridnya itu. Dia pun langsung pergi meninggalkannya. Selepas ditinggal pergi gurunya, secara tiba-tiba Chen Hao merasa kesakitan dan seketika jatuh pingsan. Lalu Si Hoi mencoba menghampiri He Tian dan kembali bermohon-mohon agar dirinya mau membawa dirinya bersama He Tian. Dan perasaan kecewa, He Tian memberitahu bahwa mulai sekarang ia tidak akan pernah bersama lagi untuk selama-lamanya. Pada malam harinya, terdengar suara peringatan dari sistem yang memberitahu kalau waktu Jiang Beichan untuk menyelesaikan tugasnya hanya tersisa 8 menit 43 detik lagi. Tak berselang lama, secara tiba-tiba mereka dihentikan oleh 4 orang dari sekte Illuminati yang sedang mencari seseorang dari kultus iblis. Lalu seorang dari kultus iblis yang dimaksud pun muncul tanpa diundang, yakni seorang pemuda bernama Lin Xuan. Menurut hasil pemeriksaan sistem, Lin Xuan itu adalah seorang putra keberuntungan yang memiliki bakat berupa benih setan hati Buddha dan berada di ranah pemunian Qi tingkat 8. Setelah itu, Lin Xuan segera melakukan pergerakan dan cepat mengalahkan ketiga murid sekte Illuminati. Selepas mengalahkan ketiga murid itu, Lin Xuan mengaku merasa marah terhadap sekte Illuminati karena mereka telah mencuri keterampilan seni bela diri milik keluarga Lin Xuan. Tak berhenti sampai di situ, salah seorang pelindung agung dari sekte Illuminati kemudian langsung menggunakan kekuatannya dan mengendalikan ketiga muridnya hingga pada akhirnya Lin Xuan pun berhasil tertangkap oleh mereka. Demi bisa menyelesaikan tugasnya, Jiang Beichan mencoba menyelamatkannya dan memberitahu sekte Illuminati kalau Lin Xuan adalah muridnya. Tanpa banyak bicara lagi, Jiang Beichan langsung menggunakan serangan tekanan dewa yang membuat keempat orang dari sekte Illuminati itu menjadi tertekan. Bahkan pelindung agung sekte Illuminati saja tidak dapat menggunakan tekniknya untuk menahan serangan dari Jiang Beichan. Melihat pelindung agung mereka yang sedang berada dalam bahaya, ketiga muridnya pun mencoba memohon ampun dan meminta belas kasihan kepada Jiang Beichan. Jiang Beichan kemudian perlahan menghampiri Lin Xuan dan segera berteleportasi bersama para muridnya menuju sekte Immortal. Sesampainya di sekte Immortal, Lin Xuan sempat merasa begitu cemas, sehingga ia mencoba bertanya mengenai identitas Jiang Beichan. Jiang Beichan memberitahu kalau dirinya adalah ketua sekte Immortal dan mengatakan kalau Lin Xuan telah ditakdirkan untuk bergabung ke dalam sektenya. Tanpa pikir panjang lagi, Lin Xuan segera berlutut di hadapan Jiang Beichan sambil memanggil Jiang Beichan dengan sebutan guru. Oleh karena Jiang Beichan telah berhasil menyelesaikan tugasnya, sistem pun langsung menambahkan ruang latihan meditasi menjadi 5 ruangan. Ia juga memberikan sebuah formasi pelindung gunung serta 1 tulang kebaikan dan kejahatan sebagai hadiah.
Baru saja resmi menjadi murid, Lin Xuan tiba-tiba saja mengurungkan niatnya setelah melihat tempat tinggalnya yang begitu jelek. Setelah itu, Lin Xuan segera berlari menjauh. Namun sayang sekali dia tak dapat pergi kemana-mana karena keberadaan formasi pelindung gunung. Di waktu yang sama, sistem memberitahu kalau Lin Xuan hanya memiliki 5 poin kesetiaan saja. Dengan kata lain, dia itu sama sekali tidak percaya kepada Jiang Beichan. Oleh karena poin kesetiaan Lin Xuan berjumlah di bawah 10, sistem mulai memberikan sebuah tugas untuk melatih Lin Xuan dengan hadiah berupa teknik pedang tingkat surga, 9 tebasan pedang surgawi. Demi mendapatkan kepercayaan dari Lin Xuan, Jiang Beichan mencoba memberikan sebuah buku keterampilan dewa khusus dari Sekte Immortal. Melihat buku keterampilan dewa itu, Lin Xuan langsung mengambil bukunya dan seketika poin kesetiaan Lin Xuan meningkat menjadi 6 poin. Tak berhenti sampai di situ saja, Jiang Beichan kembali menggoda Lin Xuan dan memberikan buku panduan pedang tingkat surga, yaitu teknik pedang langit terbakar. Jiang Beichan kemudian membawa kelima muridnya ke sebuah ruang meditasi yang baru saja dibuat oleh sistem. Jiang Beichan menjelaskan kalau ruang meditasi itu dapat menyempurnakan akar Qi, menjernihkan dan mengelola pikiran maupun alam. Lalu Jiang Beichan menyuruh Lin Xuan agar segera menggunakan ruang meditasi tersebut. Namun hal demikian justru membuat poin kesetiaan Lin Xuan turun sebanyak 3 poin. Lin Xuan mengaku kalau bentuk bangunan ruang meditasi itu sama sekali tidak memuaskan dan malah terlihat seperti toilet. Setelah itu Jiang Beichan langsung mendorong dan memaksa Lin Xuan agar segera masuk ke dalam ruang meditasi. Sesampainya di dalam ruang meditasi, Lin Xuan nampak begitu kagum dan takjub terhadap desain interiornya. Pada saat itu, secara tiba-tiba muncullah hati iblis milik Lin Xuan yang berbentuk menyerupai dirinya sendiri. Sehingga Lin Xuan pun mulai bertarung melawan hati iblisnya tersebut. Di tengah-tengah pertarungan itu, hati iblis sempat berkata kalau Lin Xuan tidak terlahir sebagai manusia, melainkan terlahir sebagai monster. Mendengar perkataan dari hati iblisnya, Lin Xuan pun menjadi begitu emosi dan langsung menyerangnya secara liar. Dengan kekuatan penuhnya, Lin Xuan berhasil memberikan tekanan secara terus-menerus kepada hati iblis hingga mencekiknya. Meskipun begitu, hati iblis seketika mampu mengembalikan keadaan, sehingga Lin Xuan tak dapat berbuat apa-apa lagi. Lalu hati iblisnya kembali memberitahu kalau dirinya dan Lin Xuan memiliki kesamaan, yaitu terlahir sebagai monster. Perkataan dari hati iblisnya benar-benar berhasil mempengaruhi otak Lin Xuan. Sampai-sampai Lin Xuan memiliki kehilangan pikiran dan kendali. Beruntung di waktu yang sama, Jiang Beichan dan cepat mengeluarkan Lin Xuan dari ruang latihan meditasi. Setelah keluar dari ruang latihan meditasi, Jiang Beichan mencoba menanyakan kondisi terkini dari Lin Xuan. Sontak Lin Xuan menjadi begitu marah, sebab hidupnya sempat terancam gara-gara Jiang Beichan yang memaksanya untuk masuk ke dalam ruang latihan. Hingga pada akhirnya poin kesetiaan Lin Xuan pun turun menjadi 2 poin. Lantas Jiang Beichan pun mencoba untuk menjelaskan kalau Lin Xuan seharusnya tidak perlu khawatir, karena sebagai guru dia akan terus memantau Lin Xuan. Jawaban dari Jiang Beichan justru sama sekali tidak dipercayai oleh Lin Xuan. Bahkan poin kesetiaannya kembali menurun dan hanya tersisa 1 poin saja. Tak berselang lama, Chu Shangsheng pun datang sambil mengatakan kalau Lin Xuan telah berburu prasangka terhadap Jiang Beichan. Padahal nyatanya Jiang Beichan hanya memberikan sebuah pelatihan kepada Lin Xuan agar dia itu dapat mengalahkan rasa takutnya. Perkataan dari Chu Shangsheng itu benar-benar membuat Lin Xuan tersadar, sehingga poin kesetiaannya pun naik menjadi 15 poin. Setelah memberikan ceramah kepada Lin Xuan, Chu Shangsheng pun langsung pergi dan masuk ke dalam ruang latihan meditasi. Jiang Beichan kemudian mencoba mengajak Lin Xuan untuk menonton Chu Shangsheng yang sedang berlatih. Di dalam ruang latihan meditasi, terlihat Chu Shangsheng yang sedang berhadapan dengan hati iblisnya berupa paman keduanya. Pada pertarungan itu, Chu Shangsheng benar-benar tidak berdaya, dan itu tak dapat melawan hati iblisnya. Bahkan hal itu nyaris membuat dirinya terhabisi. Meskipun begitu, Chu Shangsheng masih mampu untuk bangkit dan mulai bertekad untuk tidak takut lagi kepada paman keduanya. Setelah mendapatkan keberanian, Chu Shangsheng langsung memberikan serangan balasan secara bertubi-tubi. Hingga pada akhirnya Chu Shangsheng pun berhasil mengalahkan hati iblisnya. Melihat Chu Shangsheng yang telah berhasil mengalahkan hati iblisnya, sontak Lin Xuan mulai merasa termotivasi dan berkeinginan untuk mengalahkan hati iblisnya.
Mendengar keinginan dari Lin Xuan, Jiang Beichan langsung menyemangatinya dan mengatakan kalau ia percaya kepada Lin Xuan. Semangat yang diberikan oleh Jiang Beichan kali ini membuat Lin Xuan semakin mempercayai Jiang Beichan, sehingga poin kesetiaannya pun meningkat ke angka 50. Setelah Chu Shangsheng keluar dari ruang latihan meditasi, Lin Xuan langsung memujinya dan mengaku kalau ia cukup mengagumi keberanian dari Chu Shangsheng. Jiang Beichan kemudian menyuruh Chu Shangsheng agar segera beristirahat terlebih dahulu. Sebab pada latihan berikutnya, Jiang Beichan akan membantu Chu Shangsheng dalam membentuk pondasinya. Mendengar perkataan Jiang Beichan, Lin Xuan mengaku kalau ia juga ingin mendapatkan latihan yang sama seperti seniornya itu. Namun Jiang Beichan tidak mengizinkannya untuk membangun pondasi, karena untuk sekarang Lin Xuan masih belum bisa mendapatkan latihan tersebut. Hal demikian membuat Lin Xuan merasa sedikit emosi, sampai-sampai poin kesetiaannya menurun menjadi 45 poin. Menyadari turunnya poin kesetiaan itu, Jiang Beichan sempat mencoba untuk tidak menyinggung perasaan dari Lin Xuan. Akan tetapi segala upaya yang dia lakukan justru membuat poin kesetiaan Lin Xuan terus menurun hingga menjadi 1 poin saja. Penurunan poin itu benar-benar membuat Jiang Beichan menjadi begitu emosi. Hingga pada akhirnya dia pun langsung menendang Lin Xuan ke dalam lautan pahit. Jiang Beichan kemudian memberitahu kalau Lin Xuan harus merubah sifat buruk dan jahat yang dia miliki dengan cara merenungkannya sendiri di dalam lautan pahit. Beberapa saat setelahnya, Jiang Beichan mencoba untuk memeriksa kondisi Lin Xuan. Dan pada saat itu dia melihat Lin Xuan yang sedang menangis dan merasa sedih. Selama beberapa saat, sistem kembali memberikan tugas kepada Jiang Beichan untuk menaikkan poin kesetiaan Lin Xuan. Sistem juga memberitahu bahwasanya jika poin kesetiaan Lin Xuan turun menjadi 0, maka hati iblisnya akan menguasai tubuh Lin Xuan, sehingga dia itu akan kehilangan akal sehatnya. Di waktu yang sama, nampak Lin Xuan yang sedang merasa sedih dan merasa kalau dirinya selalu dibenci oleh orang-orang. Lalu hati iblisnya pun muncul dan mencoba untuk memberitahu kalau Lin Xuan adalah seorang monster, sehingga Lin Xuan seharusnya tidak usah mempedulikan orang-orang. Ketika Lin Xuan sudah benar-benar pasrah dan mulai menuruti perkataan dari hati iblisnya, tiba-tiba saja Jiang Beichan datang dan langsung menolong Lin Xuan. Setelah memberikan pertolongan, poin kesetiaan Lin Xuan seketika meningkat menjadi 60. Lantas Jiang Beichan langsung menceramai Lin Xuan agar tidak berbuat jahat. Setelah itu, Lin Xuan pun langsung berterima kasih kepada Jiang Beichan dan seketika poin kesetiaannya kembali bertambah menjadi 89 poin. Oleh karena tugas dari sistem telah selesai, maka sistem segera memberikan sebuah hadiah berupa buku teknik pedang surgawi. Selepas mendapatkan buku teknik pedang surgawi, Jiang Beichan langsung memberikan buku itu kepada Lin Xuan, sehingga poin kesetiaan Lin Xuan pun akhirnya bertambah menjadi 90 poin. 师尊，你先拿这个去，没事就多笑笑，还不如不笑。 Di sisi lain, di sebuah istana Shuangguo, terlihat seorang putri kekaisaran bernama Chuangru Jingliang sedang memarahi para penasehatnya. Setelah para penasehatnya pergi, salah seorang putri bernama Wu Xuanyu pun datang dan langsung menegur tindakan dari Chuangru Jingliang. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.